Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di sini dengan Pak Budi dan untuk materi kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari klasifikasi di video sebelumnya dan sekarang kita belajar tentang sistem tata nama makhluk hidup. Jadi makhluk hidup harus dikasih nama ya. Kalau nggak dikasih nama, bingung kita ngasih nama makhluk hidup ini apa, itu apa gitu. Dan ini Pak Budi kasih contoh di mana buah ini memiliki berbagai keanekaragaman nama di masing-masing daerah. Untuk gedang itu orang Sunda menyebutnya pepaya itu gedang. Kalau di sini gedang itu pisang. Kalau di sana gedang itu pepaya. Kalau orang Barling Mas Cakep itu eh, menamai pepaya ini tuh gandul ya. Mungkin karena buahnya gondal gandul kali ya. Gondal gandul besar terus bergelantungan di pohon. Jadi oh itu buah gandul. Tapi kalau nyebut gandul di daerah sekitar Soloraya itu mereka nggak tahu apa itu gandul, malah justru kita diketawain. Gandul apa meneh? Apalagi itu gandul. Kalau di sana nyebutnya kates, bukan gandul, beda lagi. Jadi setiap daerah udah beda-beda untuk penamaan nama lokal dari buah pepaya ini. Pepaya nama bahasa Indonesianya. Karena universal ya. Jadi kalau kita nyebut pepaya pasti tahu di sini pepaya itu gandul, di daerah Sunda pepaya berarti gedang, di daerah Soloraya berarti pepaya itu kates. Jadi begitu ya. Penting sekali untuk mempelajari sistem tata nama pada makhluk hidup, karena dengan mempelajari sistem tata nama ini, jadi kita tahu gitu bentuk nama-nama yang universal yang diterima di seluruh dunia, yang baku. Kalau pepaya kan di Inggris, ya mungkin hampir sama ya pepaya gitu. Kalau di Jerman gimana? Kalau di Brasil gimana? Atau di penjuru dunia yang lain bagaimana? Kan tidak bisa menerima. Maka dari itu perlu diketahui untuk ilmu sistem tata nama makhluk hidup ini supaya diterima di seluruh dunia. Sifatnya universal. Jadi dibutuhkan nama ilmiah makhluk hidup. Oke, untuk kaidah penulisan nama ilmiah makhluk hidup itu ditentukan atau dipelopori oleh Carolus Linnaeus yang di video sebelumnya sudah disampaikan sama Pak Budi. Di sini beliau mengusulkan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur dengan ketentuan yang pertama itu menggunakan bahasa yang dilatinkan atau bahasa Latin. Kemudian terdiri dari dua kata. Kata yang pertama merupakan genus. Huruf pertama menggunakan huruf besar. Kemudian kata yang kedua menunjukkan spesies, ditulis menggunakan huruf kecil awalannya. Kemudian yang keempat, nama genus dan nama spesies dicetak miring dua-duanya atau digarisbawahi secara terpisah seperti pada contoh ini. Carica papaya, nama papaya itu. Dan carica di sini menunjukkan genus di sistem taksonomi, tingkatan takson itu, terus papaya itu menunjukkan spesies. Jadi ada dua kata untuk binomial nomenklatur di mana carica papaya ini berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau kita di Inggris ngomong gedang, gandul, ya nggak tahu kan mereka. Kalau kita menyebutnya carica papaya, pasti mereka tahu. Jadi sudah disetujui bersama oleh para peneliti di dunia untuk menyatukan persepsi dalam penamaan makhluk hidup supaya nanti bisa dikenal dan lebih mudah untuk diklasifikasikan nantinya. Ini contohnya. Terus yang kelima, ini ada persyaratan lagi tapi opsional, artinya tidak wajib ya. Apabila diperlukan ada kata ketiga, itu merupakan keterangan orang yang pertama menemukan atau berupa varietas. Di sini tidak wajib. Kalau ini dipakai nanti sudah berbeda apa namanya ini sistem tata nama gandanya, bukan binomial tapi trinomial nomenklatur karena ada tiga kata.
Padahal seharusnya dua kata sudah cukup untuk mewakili ini, mewakili penamaan makhluk hidup. Contohnya satu, carica papaya. Kemudian kalau kita pengen mencari nama ilmiah yang lain, Pak Budi rekomendasikan di beberapa website. Kalau dari Pak Budi sendiri itu yang lokal aja ya, misal kita pakai eh, ini aja, ID, Wikipedia aja. Jadi di Wikipedia, oh ini belum online. Jadi di Wikipedia nanti kita bisa mencari berbagai tingkatan takson pada setiap makhluk hidup, dan di situ juga diketahui tata namanya. Sudah ada jelas sekali keterangannya. Jadi contohnya di sini Pak Budi carica papaya ya, sama ya. Carica papaya. Nah ini papaya bahasa Indonesianya. Carica papaya L. L berarti tadi menunjukkan Carolus Linnaeus atau Carl von Linne. Nah ini untuk tingkatan takson pada klasifikasi ilmiah papaya ini sudah cukup mudah untuk dimengerti, dan untuk Wikipedia Pak Budi rasa sudah cukup bagus untuk dijadikan referensi kalau kalian mencari ini nama spesies dan juga susunan tingkatan takson. Ini untuk versi lokalnya. Sebenarnya ada juga kalau di UGM itu ada CRCC, tapi itu berkaitan hanya untuk tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk mencegah kanker. Terus pepaya ini kan satu spesies gitu ya, Carica papaya. Kemudian untuk kultivar pepayanya ini bermacam-macam. Kultivar itu berupa pemuliaan tanaman yang ada campur tangan manusianya. Jadi pengen pepayanya dagingnya tebal, pengen pepayanya dagingnya merah, manis, itu ada ini bukan ini kultivarnya, bukan varietas. Kalau varietas alami, kalau kultivar ada campur tangan manusia dalam kayak merekayasa genetikanya gitu. Ini pepaya. Terus kalau yang Inggris di mana Pak Budi? Kalau yang Inggris kalian bisa cari di Biolibs. Ya, biolib.cz ini. Biolib.cz di sini juga bisa mencari berbagai macam jenis tanaman. Misal Pak Budi udah pernah nyari contohnya Oryza sativa aja yang udah, dan itu ternyata macam-macam gitu ya untuk Oryza sativa. Kalau kita kata kuncinya cuma Oryza. Oke, kita klik Oryza sativa L ini. Dan di sini juga jelas. Nah, kalau yang Wikipedia itu apa namanya? Kalau yang Wikipedia drop down ke bawah, kalau yang Biolibs itu mendatar begini untuk klasifikasinya, tingkatan taksonnya. Jadi contohnya juga ada, gambarnya juga ada, jadi sudah cukup jelas dan bisa kita ambil sebagai bahan referensi. Nah, itu untuk sistem tata nama ganda, sistem penulisan nama ilmiah, penting sekali untuk kita pelajari dan contohnya banyak sekali. Dan untuk video ini cukup hanya mempelajari tentang binomial nomenklatur. Kalau ada sesuatu yang mungkin kalian bingungkan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Kalau ada beberapa hal yang mungkin ingin ditambahi, juga boleh ditambahkan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh disampaikan, nanti akan Pak Budi perbaiki lagi, tapi di kolom deskripsi ya untuk kritik, saran, atau masukan terkait materi yang disampaikan. Oke, cukup untuk video kali ini, tunggu video selanjutnya.